Showbiz, saya akan ajak Anda untuk simak wawancara saya bersama dengan salah satu diva yang bakalan konser nih di Indonesia. Ini dia. Pemirsa Showbiz, kali ini saya sangat deg-degan sekali dan saya rasa pemirsa yang saat menyaksikan nanti juga pastinya akan sangat terkejut dengan bintang tamu saya kali ini karena dia adalah sosok penyanyi internasional, diva internasional yang sudah mengeluarkan karya secara global yang nantinya akan siap menghibur para penggemarnya secara intimate di Indonesia. Aduh, pokoknya kalau nonton konsernya nanti di bulan Juli kita akan dibawa melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi. Udah ketebakan kira-kira siapa ini yang akan saya wawancarai? Ini dia Anggun C. Sasmi. Halo Mbak Anggun, apa kabar? Baik. Mbak Anggun ini kalau lihat senyumnya, penampilannya selalu adem gitu ya. Mau langsung tanya nih Mbak Anggun. Mbak Anggun apa kabar sih sebenarnya? Baik. Baik ya? Sibuk apa sekarang? Ya macem-macem. Aku kalau ditanyain itu bingung. Soalnya setiap hari pasti sibuk kan. Aku juga baru datang ke Indonesia kemarin. Terus hari ini ngobrol sama kamu dan besok pulang. Wah, jadi datang cuma semalam, besoknya lagi udah harus ke Prancis dua lagi malam ya. sih. Dua malam harus ke Prancis lagi. Bang Gun, ini kan kita mau ngomongin soal konser. Tanggal 28 Juli ya Mbak Juli. ya? Di Jakarta. Kenapa nih Mbak kepikiran untuk bikin konser di tahun ini? Iya kan aku setiap kali bikin konser tuh kayaknya waktu itu hampir setiap 5-6 tahun ya. Terakhir aku konser tunggal tuh tahun 2019. Sebelumnya malah jauh banget, 2011-an. Udah lebih lama lagi ya? Iya, jadi ini akan kali keempat konser tunggal di Indonesia. Jadi abis banyak banget yang minta, kapan sih show tunggal lagi, kapan sih? Ya wes, ya akhirnya mendapat kesempatan untuk konsernya lagi bulan Juli ini. Ya senang, abis kan sebelum itu kan kita ada pandemi lah segala macem. Jadi ini tuh kayak semacam balas dendam gitu loh. In a good way ya? Iya. Untuk kembali bisa ketemu sama fansnya lagi, untuk kangen-kangenan lagi sama fansnya. Nah, tema konser kan Enchanting Anggun and Friends. Friends-nya tuh siapa aja sih Mbak nanti yang akan tampil juga sama Mbak Anggun? Oh ada beberapa. Jadi ada yang generasi sesudah aku, generasi sebelum aku, generasi seangkatan. Ada nggak sih generasi, tunggu mikir dulu. Kayaknya ada deh. Ada juga ya? Ada beberapa friends dan seneng kayaknya nanti akan, pokoknya kan setiap kali kalau aku membuat show tunggal kan kepengen memberi sesuatu yang baru. Yang spesial gitu, dan ini kali ini spesialnya tuh ada di beberapa elemen dan salah satunya adalah teman-teman itu. Nah ini nih yang mau coba saya kulik, kira-kira apa sih Mbak yang membedakan elemen surprise-nya dibandingkan mungkin dengan penampilan-penampilan atau konser-konser bagus sebelumnya? Sebenarnya kan setiap konser itu kan pasti beda ya, venue-nya beda, tempatnya tahunnya beda, akunya beda, dan setiap berinteraksi dengan publik juga pasti ada. Jadi sebenarnya perbedaannya itu akan kita bisa lihat setelah show. Sebelum show susah kan, ini masih teori ya kesannya. Tapi konsepnya akan kayak gimana Mbak? Apakah nanti akan intimate atau yang gegap gempita atau mix atau gimana tuh Mbak kira-kira bayangannya? Jadi gini, aku kan mainnya dengan Andi Rianto Orkestra, Magenta ya. Jadi kalau main dengan orkestra nggak mungkin intimate, karena kan banyak banget musisinya, iya megah. Tapi akan ada beberapa segmen yang kitanya akan lebih intimate itu. Jadi dan aku juga akan revisit gitu lagu-lagu yang dari zaman pas aku ngerok tahun 90-an dulu. Iya, salah satunya. Jadi ya akan ada banyak. Ada naik turunnya, ada pokoknya nanti kita akan membuat satu satu suasana yang mudah-mudahan teman-teman dan fans pada suka. Amin, hopefully ya nanti konsernya bisa berjalan lancar dan kemudian kamu datang nggak? Harus dong. Awas loh kalau nggak datang. Bener ya. Aku nanti langsung sakit hati. Paling depan aku nontonin Bang Anggun. Bang Anggun, ini karena berbicara soal orkestra megah gitu ya, ada Andi Rianto juga di situ bersama dengan Magenta Orkestra. Kenapa pada saat itu akhirnya kerjasamanya bisa terjalin nih, bisa kemudian bisa berkolaborasi, itu ceritanya gimana sih? Jadi gini, aku kan di Indonesia kan temannya banyak, dan setiap kali tuh apakah itu desainer atau musisi,
Terus setiap kali kalau kita ketemu gitu, ayo kapan dong? Dan sama Andi tuh ya ampun kita tuh main bareng di acara ini itu TV atau acara off air yang membuat kita tuh setiap kali kayaknya kita penasaran gitu kapan sih kita akan bikin show tunggal bareng. Akhirnya kita kesampaiannya baru kali ini. Seneng banget. Oh justru baru kali ini nih kesampaian untuk bikin satu project besar sama Mas Andi. Iya, yang tunggal. Karena sebelumnya ya kita sering main bareng tapi dengan beberapa artis dalam proyek-proyek yang lain gitu. Kalau untuk konser ini sendiri kan tadi di awal Mbak Anggun bilang ini adalah untuk memfasilitasi kekangenan Mbak Anggun dengan para fans. Betul. Ketika para fans tahu nih, oh Anggun bakal konser nih bulan Juli. Reaksi, respon-respon yang sudah diterima sejauh ini tuh gimana tuh Mbak? Ya amat sangat positif. Jadi senang aja karena melihat bahwa antusias dari para fans dan masih tetap intak gitu loh. Jadi buat saya ini akan membuat saya lebih berantusias juga untuk mudah-mudahan ya membuat konser-konser di kota-kota lain. Nah bicara soal lagunya nih Mbak Anggun, nanti kan akan ada lagu-lagu hits yang akan dibawakan. Kasih bocoran dong Mbak Anggun, apa nih yang nantinya akan dibawakan? Misalnya It's Only On My In Your Mind itu juga bakal kan? Akan dibawain kan? Ya mudah-mudahan. Kamu minta bocorannya banyak ya? Oh iya, sekalian ngegali ini biar promosiin gitu. Tapi itu akan dibawain ya Mbak, In Your Mind gitu-gitu. Iya, jadi sementara ini kan sama Andi Rianto kan namanya juga baru datangnya sekarang ya. Kita tuh belum mulai latihan, belum ngapa-ngapain. Jadi segala sesuatu kita cuma ngobrol-ngobrol di WhatsApp tiap hari. Kayak misalnya gitu, lagu ini kayaknya oke nggak ya? Kayak gitu. Terus jadi kita masih rembuk-rembukannya selama lewat ini aja, apa sih namanya, atau di Zoom, atau paling cuma online aja gitu. Belum bener-beneran ketemu. Jadinya aku tuh sebenarnya datang ke sini gregetan gitu, kepengen langsung latihan, kepengen langsung ngobrol dengan artistic director untuk mulai diskusi. Iya. Menjadi tantangan tersendiri karena kan Mbak Anggun nggak tinggal di Indonesia, bolak-balik back and forth gitu kan. Nah ini selama prosesnya nanti sampai Juli, sampai konsernya, sampai hari H, itu gimana tuh Mbak membagi waktu antara jadwal latihan konser, kegiatan-kegiatan lain, promosi, segala macam itu gimana tuh Mbak? Iya, jadi nanti full bulan Juli kita akan di sini. Kebetulan kan itu kan pas banget dengan liburannya anakku. Jadi pas Juli Agustus itu kan full libur di Eropa ya. Jadi anakku nanti datang. Nah untuk itu jadi pada saat itulah kita mulai ya pada saat suami dan anak libur-liburan ya akunya udah mulai pusing-pusingan gitu sama Andi Rianto. Jadi ya persiapannya nanti akan full bulan Juli. Justru nanti akan dipepet semua nanti persiapannya full di bulan Juli gitu ya Mbak ya. Tapi kan namanya juga bekerja sama dengan orang-orang sepro seperti ini yang sangat profesional. Membuat saya tuh bikin kerja saya tuh lebih gampang ya. Karena kalau sebenarnya memang sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari jauh-jauh hari. Tapi kan satu ide itu kan harus mateng. Mematenginnya itu kan juga di kepala. Dan kadang satu teori setelah dipikir-pikir, kayaknya bagusnya yang jangan yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh lebih suka kalau bekerja dalam kalau lagi mepet-mepet. Kalau misalnya ada deadline, disitulah aku merasa bisa memberi sesuatu yang maksimal. Kayak zaman sekolah zaman dulu lah, kalau pas lagi ada ulangan atau ujian, kan kadang kita suka malas-males ya belajarnya. Tapi pas udah mepet, udah tinggal seminggu, wah itu baru langsung. Itu baru namanya the power of kepepet kalau kata orang Indonesia gitu banget. Pokoknya nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang Anggun C. Sasmi nanti menghibur kita semua dengan lagu-lagu hitsnya. Tapi usai jeda berikut ini, Showbiz masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, stay tune. Nah kalau dalam penampilan juga sama. Aku kan dari dulu orangnya nggak suka yang riweh ya. Memang mungkin karena sangat low maintenance. Anda kembali bersama kami di Showbiz dan kita lanjut ngobrol lagi sama Mbak Anggun. Mbak Anggun, ketika konser ini akan diselenggarakan, ketemu lagi sama fans, ada rasa yang mungkin lebih berbedakah di stage yang sekarang dibandingkan dengan keadaan atau kondisi pada saat konser-konser yang masa lalu? Kalau yang sekarang mungkin udah lebih apa ya? Lebih kangennya lebih berasa atau gimana nih Mbak kira-kira Mbak?
Sebenarnya sama aja sih. Sama aja? Karena kan kalau setiap kali kalau ketemu, buat saya ya, manggung itu bukan satu hal yang itu sangat luar biasa. Bisa manggung, datang nyanyi di depan orang-orang yang nunggu setelah beberapa bulan ya. Banyak yang udah beli tiketnya sekali lagi dan mereka tuh setiap kali gitu, Mbak bawain lagu ini ya, DM. Terima banyak banget gitu. Terus gitu di satu kolom komentar kalau setiap kali saya posting apa aja gitu tiba-tiba ada aja yang sounding ini itu. Jadi buat saya tuh selalu seneng gitu karena kan kita tuh kesannya tuh kayak ada kencan ya. Ada janjian, ada ngedate. Ngedate-nya tuh nanti tanggal 28 Juli ketemu sama fans dan pokoknya saya akan selalu make sure kalau bahwa mereka tuh akan selama 2 jam atau 2,5 jam akan pulang dengan rasanya tuh sumringah gitu. Jadi seneng, tidur juga mimpinya indah dan buat saya juga begitu. Wow, ini ya Bangun. Tapi ya kalau kita berbicara Bangun ini kan untuk bisa datang ke Indonesia itu susah begitu ya di tengah jadwal yang padat. Iya, memang iya maksudnya jadwal padat, tapi aku sebenarnya sering bolak-balik. Mengutamakan fans Indonesianya gitu ya. Tapi kalau bicara soal konser di Indonesia, Mbak Anggun juga punya karir di luar, konser-konser di berbagai negara. Kalau konser di Indonesia tuh apa sih Mbak yang bikin membedakan dan selalu bikin kangen pengen lagi ke sini. Selain karena ya rumahnya Mbak Anggun memang Indonesia gitu. Ya karena kan banyak lagu-lagu saya yang mulainya tuh dari tahun 90-an yang otomatis banyak sekali orang di sini yang tahu. Jadi mereka tuh kayak bernostalgia, ada juga yang, dan aku senang banget gitu tahu bahwa lagu-lagu kayak Mimpi, lagu-lagu kayak Tua-Tua Keladi, bukan cuma dari generasi aku, tapi generasi yang muda-muda, aku tuh sering banget loh dikirimin video yang anak-anak kecil gitu nyanyi lagu Mimpi atau nyanyi Tua-Tua Keladi. Jadi tuh bikin aku, ya ampun ternyata kalau satu lagu itu memang bener legendaris, itu tuh akan traveling di banyak dekade dan jadi buat aku tuh spesialnya tuh di sini main di Indonesia karena ada historinya, ada sejarahnya di sini dan orang-orang di sini menganggap aku tuh udah seperti kayak ya bagian dari keluarganya mereka. Mungkin aku tuh udah kayak budenya. Budenya banyak. Udah banget itu ya. Iya, atau mbaknya. Jadi setiap kali kalau pulang ke sini, apalagi bisa bikin konser ya mereka seneng kesannya tuh ya ada budeku udah datang dari jauh. Waduh, jadi kayak keluarga banget gitu. Iya. Ngomongin soal legendaris, bener sih saya setuju sama Mbak Anggun. Dari kecil pun misalnya saya itu juga udah dengerin lagunya Mbak Anggun, Mimpi sebelum-sebelumnya kayak Tua-Tua Keladi. Kamu umur berapa sih? Aku umur 31. Ya ampun sebel. Ya, jangan aku Mbak, yang di bawah aku bahkan ada yang tahu lagu yang aku tunggu. Iya. Gitu-gitu kan maksudnya apa Mbak? Gimana kemudian merespon orang-orang yang ternyata dari lintas generasi bahkan generasi Gen Z aja itu tahu lagunya Mbak Anggun. Ya seneng banget, merasa tersanjung. Jadi kan lagu-lagu yang tahun 90-an itu zaman pas akunya masih remaja, itu tuh memang apa sih udah termasuk dari dalam mungkin ya sejarah musik di sinilah. Itu kan ya ampun buat seorang penyanyi tuh gila banget gitu loh. Tapi terus lagu-lagu yang kayak yang aku tunggu, lagu yang aku tulis itu kan kebetulan setiap kali waktu merilis album internasional selalu ada lagu-lagu versi dengan bahasa Indonesianya. Itu yang buat aku tuh jadi kalau lagu-lagu itu aja udah masuk di kepalanya yang Gen Z, itu tandanya lagu itu tuh ini banget apa namanya bisa ngena banget. Jadi buat penulis lagu seperti aku itu beneran tersanjung karena kan ujung-ujungnya kalau kita nulis lagu yang kita pikirin, aku tuh kepengennya tuh setiap kata-kata yang di lagu itu yang aku tulis tuh ada maknanya, bukan cuma untuk taruh kata-kata, tapi harus ada ceritanya, harus ada sesuatu yang bisa menginspirasi, sesuatu yang long lasting lah. Jadi, nah kalau semua yang tadinya aku di kepala itu dan aku tulis di dalam satu lagu, akhirnya masuk ke hatinya mereka.
Ya, aku cuma mau bilang terima kasih dan akhirnya senang. Akhirnya berhasil menyentuh mereka gitu. Iya, dan dari berbagai kalangan, dari berbagai generasi juga gitu. Iya. Ya. Mbak, ada orkestra nanti konsernya. Lagu-lagu Mbak Anggun ini kan macem-macem, diawali dengan rock, di awal-awal karir gitu kan. Kemudian ada juga yang udah makin kesini, semakin berjalan waktu, ada Snow on the Sahara, kemudian ada In Your Mind misalnya, dan lagu-lagu lainnya. Ketika dimasukkan unsur orkestra, waduh, ini how it's gonna be sound gitu loh Mbak. Ini akan terdengar seperti apa sih Mbak untuk para penikmat Mbak Anggun nanti yang akan nonton di konser? Ya inilah yang sebenarnya saya tunggu banget dari Andi Rianto, karena perpaduan setiap kali bermain dengan orkestra, ini kan bukan kali pertama buat saya, tapi setiap kali bermain dengan orkestra itu ada kesannya tuh dikasih derajat lain gitu, dikasih title yang membuat kita tuh nyanyinya tuh kayak gimana, berdiri di atas panggungnya aja beda gitu. Dan aku nggak tahu ada beberapa musisi, ada berapa banyak musisi yang akan di atas panggung dengan kita. Tapi yang jelas ini yang membuat konser ini akan spesial juga karena ada unsur orkestranya ini. Unsur orkestra. Kalau dari segi tampilan, stage act gitu Mbak, akan ada sesuatu gebrakan atau apa? Misalnya Mbak Anggun tiba-tiba pakai kostum yang nggak pernah dipakai sebelumnya dalam konser-konser sebelumnya mungkin? Iya mungkin ya. Wow, ini teaser nih. Belum tahu juga. Karena kan ya seperti saya bilang ya, ini kan kita masih bulan Mei, konser masih bulan Juli. Ini baru dibayang-bayangin di kepala dan belum diwujudkan. Jadi kepengennya banyak ya, tapi bukan karena kepengennya banyak semuanya harus dilakukan. Gitu. Jadi kan aku nggak mau kesana tuh nanti mahteh, gitu. Ngerti nggak sih? Yeah. Jadi harus ada dosisnya juga. Jadi yang itu yang buat aku tuh sekarang gregetan banget, kepengen latihan. Kepengen udah mulai kerjasama dengan stylist, dengan lighting director dan segala macam. Terakhir nih Mbak Anggun. Mbak Anggun itu dikenal dengan berbagai macam keunikannya. Suaranya yang tebal, ini yang tidak dimiliki oleh penyanyi-penyanyi lain. Tampilan eksotik dengan rambut panjang begitu ya, mempertahankan ciri khasnya bertahun-tahun dan bahkan sampai dibawa ke internasional. Kenapa kemudian ini yang selalu otentifikasi ini yang selalu Mbak Anggun bawa untuk para fansnya? Ya karena buat saya yang selalu saya junjung tinggi dari dulu adalah kepribadian, adalah identitas satu penyanyi, satu orang, itu letaknya di mana. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Kalau dari sisi teknis, penyanyi itu bisa, kita tuh bisa belajar teknis suara yang bagus. Tapi buat saya nyanyi dengan hati itu yang lebih ngena. Dan identitas itu salah satu yang buat saya tuh harus yang paling penting. Identitas itu kan kayak sidik jari ya. Kayak yang kalau misalnya kita dengerin orang di radio, oh ini penyanyi yang ini karena identitas suaranya tuh udah banget apa sih namanya? Kental sekali. Makasih. Dan nah kalau dalam penampilan juga sama. Aku kan dari dulu orangnya nggak suka yang riweh ya. Memang mungkin karena sangat low maintenance, mungkin beneran. Jadi nggak pernah. Low profile banget Mbak Anggun. Enggak bener nyalon juga enggak gitu, jarang banget gitu. Terus jadi buat lakukanlah sesuatu yang buat kamu tuh sejujurnya gitu. Kalau misalnya sejujurnya kamu tuh rambutnya diwarnain merah, kuning, hijau, terserah. Yang jelas yang paling penting tuh karakternya harus keluar. Karakter aku dari dulu begini. Mungkin banyak orang yang bilang ini boring ya, tapi buat aku sih enggak. Justru ini tuh identitasku yang selalu aku jaga dalam artian inilah yang akan membuat saya dikenal dan akan sekali lagi ya untuk menjunjung tinggi keindonesiaan atau yang kamu tadi bilang keeksotikan mungkin. Di luar dibilangnya eksotik tapi sampai sini juga dibilang eksotik juga karena kan jadi
Jawanya keluar banget. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang dibuat-buat karena memang dari dulu seperti ini. Karena ya itu tadi low maintenance. Enggak lah Mbak, ini adalah bentuk identitas, menunjukkan autentikasi gitu ya Mbak ya. Nah, tapi nanti kita tunggu pokoknya penampilan dari seorang Anggun C. Sasmi tanggal 28, ingat dicatat tuh ya, di Juli. JCC ya Mbak ya, 28 Juli di JCC. Jangan lupa kita akan senang-senang bareng, kita akan melambung jauh bersama mimpi pastinya dan lagu-lagu hits dari Anggun lainnya. So, terima kasih Makasih Mbak Anggun, banyak. sukses terus untuk konsernya, untuk Amin. kegiatan-kegiatannya. Kita ketemu nanti di tanggal 28. Yuk. Siap, terima kasih Mbak Makasih. Anggun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.